Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi Teteh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran PJOK hari ini. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk mengisi absen ya. Absennya diisi. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang permainan bola besar. Ya, permainan bola besar, mainan bola voli. Nah, pertama itu sekilas tentang permainan bola voli. Ya, kita tahu bola voli itu termasuk permainan bola besar bergu. Ya, dengan jumlah pemain, pemainnya itu setiap pertandingan ya, yang mengikuti pertandingan itu 6 orang, kemudian cadangan 4 orang dalam setiap tim. Jadi dalam satu tim itu ada 10 orang pemain, 6 yang bertanding dan 4 cadangan. Oke. Pertama, penemu bola voli. Penemu bola voli itu namanya William G. Morgan. Ya, pada tahun 1895 di Amerika Timur. Oke. Nah, ukuran lapang, ya. Masih ingat di kelas 7 Bapak pernah pada kalian menyampaikan tentang ukuran lapang bola voli, ya. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini lapangan bola voli itu seperti ini. Nah, yang di tengah ini adalah net. Net ya, kalian udah tahu kan? Kemudian untuk panjang bola voli, panjang lapangan bola voli itu 18 meter. Ya, 18 meter. Kemudian untuk lebarnya 9 meter. 18 meter itu dari sini ke sini, ya. Berarti satu bagian lapang itu sekitar 9 meter, ya. Nah, ini kenapa ada garis di sini? Ini adalah garis serang. Ya, ini adalah garis serang. Nah, di sini biasanya posisinya itu seperti ini. 3 pemain di depan dan 3 pemain di belakang. Nah, yang di sini ada yang disebut dengan libero atau pemain bertahan. Oke. Nah, itu untuk ukuran lapang. Kemudian ada perbedaan nih, ya. Ada perbedaan di antara pemain bola voli laki-laki dan perempuan. Itu bedanya di tinggi net. Nah, tinggi net ini, ya. Nah, untuk laki-laki, tinggi net laki-laki itu 2,44 meter. Ya, ini untuk laki-laki. Oke, kemudian untuk perempuan itu 2,24 meter. Itu untuk perempuan. Nah, itu bedanya untuk tinggi net. Ya, kemudian semua cabang olahraga, ya, semua cabang olahraga itu memiliki induk organisasi. Ya, induk organisasi seperti misalkan sepak bola. Kita tahu di sepak bola ada PSSI, ya, di Indonesia seperti itu. Nah, di bola voli juga ada. Ya, di bola voli juga ada yang disebut PBPSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Seperti itu. Ya, itu untuk di Indonesia. Nah, kalau di internasional, nah, ini Federasi Internasional Volleyball seperti itu, ya. Kita tahu di sepak bola itu ada PSSI yang di Indonesia, kemudian ada FIFA yang di internasional seperti itu, ya. Oke. Nah, kita di kelas dulu kalian udah pernah Bapak dikasih tahu teknik dasar bola voli apa aja. Nah, Bapak di sini akan mengulang sedikit teknik dasar bola voli. Yang pertama itu ada passing. Passing itu ada 2. Passing atas dan passing bawah. Tujuan passing itu memberikan umpan ke teman satu tim, ya. Nah, kalau di bola voli, passing itu bukan cuma hanya memberikan umpan kepada teman satu tim, tapi bisa mengembalikan, ya, mengembalikan bola ke tim lawan. Ya, mengembalikan berarti harus melewati net, ya.
Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma untuk memberikan bola kepada teman, tapi untuk mengembalikan bola kepada tim lawan. Oke, itu untuk passing ya. Jadi di passing itu ada dua, passing atas dan passing bawah. Kemudian ada juga service. Ya, service di bola voli ada 3. Udah tahu kan? Pasti masih ingat lah. Service atas, kemudian ada service bawah dan jump serve. Ya. Jadi service ini sebenarnya masih banyak perdebatan, bukan perdebatan sih, maksudnya masih banyak pendapat bahwa ada yang menyebutkan serpent, kemudian ada juga yang bilang serve, kemudian ada juga yang menyebutkan service. Nah, kalau di sini Bapak ngasih tahu ke kalian bahwa yang benar itu adalah service. Kenapa demikian? Karena di buku paket juga tulisannya itu service. Tapi memang di masyarakat atau di sekitar kita itu banyak yang bilang serpent, kemudian ada juga yang bilang serve. Contohnya ketika service jump serve, itu biasanya disebutnya dengan jump serve, padahal jump service itu namanya. Tapi disebutnya jump serve. Ya, jump serve itu adalah service yang menggunakan lompatan seperti itu. Mirip passing service atas, tapi menggunakan lompatan. Ya, tadi ada passing, service, kemudian smash. Smash itu bertujuan untuk membuat poin, ya, untuk menyerang. Kemudian yang terakhir ada block, itu untuk bertahan, ya, jadi seperti itu. Jadi smash itu untuk membuat poin atau menyerang, nah block itu untuk bertahan, ya, untuk menghalau yang melakukan smash. Nah, di kelas 8, nah, selanjutnya mengenal berbagai variasi gerak spesifik permainan bola voli, ya. Nah, di kelas 7 kalian pernah latihan permainan bola voli ya sama Bapak gitu, passing, kemudian service, smash juga ya. Nah, di kelas 8 kalian akan melakukan variasi gerakan spesifik yang tadi, gerakan smash, passing, tapi dengan menggunakan variasi untuk latihannya. Untuk latihannya itu menggunakan variasi. Nah, apa itu variasi gerakan spesifik? Nah, latihan variasi gerakan spesifik dalam permainan bola voli itu merupakan bentuk latihan yang selalu dilakukan oleh seorang pemain untuk mendapat kemampuan yang lebih baik dalam upaya menjadi pemain bola voli yang handal. Ya, jadi di latihan variasi gerak ini kita bukan hanya passing dengan teman, bukan, tapi menggunakan teknik yang lainnya. Jadi passingnya itu bukan cuman kita berpasangan sama teman berhadapan, enggak, bukan cuman gitu, tapi lebih ke arah yang lebih sulit, ya, seperti itu. Nah, kalian untuk bentuk latihannya kalian bisa lihat di buku catatan, di buku, bukan buku catatan, buku paket. Ya, di buku paket kelas 8 itu ada. Kalian tinggal buka aja di buku paket. Nah, di buku paket tersebut ada untuk latihan, bentuk latihannya seperti apa. Ya. Nah, untuk passing, kita tahu passing itu kan untuk memberikan umpan kepada teman. Ya. Nah, untuk gerakan variasinya, jadi kita latihannya bisa seperti ini. Misalkan kita pas di kelas 7 kita passingan cuma 2 orang berpasangan seperti ini, ya. Ini orang pertama, ya, 1 orang, ini 1 orang. Nah, ya, jangan diketawain gambarnya ya. Nah, untuk passing, untuk latihan di kelas 7 itu kita cuman memberikan passing bolak-balik seperti ini. Nah, untuk di kelas 8 karena ada variasi gerakan spesifik permainan bola voli, itu kita bisa menjadi seperti ini. Ketika kita pertama passing bawah, variasinya itu digabungkan, passing atas dan passing bawah, bisa digabung. Jadi orang pertama yang menyentuh bola itu harus menggunakan passing bawah, kemudian orang kedua harus menggunakan passing atas, seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, di buku paket kalian bisa lihat, di buku paket ada beberapa latihannya. Yang pertama
variasi gerakan passing atas, ya. Kemudian ada variasi gerakan passing bawah, variasi gerak passing bawah dan atas. Nah, passing bawah dan atas itu yang tadi Bapak gambarkan ini, ya. Kalau kita biasa latihan passing bawah seperti ini, kemudian passing atas, pasti dua orang ini menggunakan passing atas doang. Tapi untuk di kelas 8 kalian latihannya, misalkan yang tadi poin ketiga, variasi gerak passing bawah dan atas, ya, berarti yang orang pertama. Nah, itu untuk variasi gerak passing bawah dan atas, ya. Nah, untuk selanjutnya ada variasi gerak servis, ya. Variasi gerak servis bawah, kemudian ada variasi gerak servis atas dengan sedikit melompat. Jadi kalau untuk yang variasi gerak servis atas dengan sedikit melompat itu berarti masuknya ke jump serve, ya, hampir mirip ke jump serve, cuman kita nggak melakukan langsung lompatan. Yang kalau jump serve itu bertujuan kan untuk membuat poin, langsung membuat poin. Nah, untuk latihan ini kita hanya latihan saja untuk sedikit demi sedikit bisa melakukan jump serve dengan menggunakan servis atas terlebih dahulu. Jadi kita nggak akan mungkin bisa langsung melakukan jump serve kalau misalkan servis atasnya kita belum bisa seperti itu. Nah, untuk variasi gerak servis atas dengan sedikit melompat, itu kalian bisa baca di buku paket, ada. Untuk bentuk latihannya juga ada, kalian bisa lihat aja di buku paket, ya. Itu biasanya ya seperti Bapak tadi bilang, itu awalannya untuk servis atas. Nah, kemudian dicoba untuk menggunakan jump serve, itu bertujuannya untuk kita bisa melakukan jump serve seperti itu. Kemudian ada variasi gerak smash, ya. Nah, untuk latihan di kelas 7 kita pastinya paling dengan melempar bola kemudian kita pukul. Nah, untuk di kelas 8 latihan yang harus kalian lakukan adalah berpasangan dengan teman, ya, berpasangan dengan teman, kemudian teman kamu, ya, teman kamu yang satu itu melakukan passing pertama. Passing bawah dulu, passing bawah. Nah, kemudian pasangan kamu melakukan passing atas. Nah, baru kamu melakukan lompatan untuk melakukan smash seperti itu, ya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Seperti itu. Karena memang kalau olahraga sih enaknya sih praktek, ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan Bapak menjelaskan kayak gini kurang greget gitu, ya. Seperti itulah kita bayangin. Oke, itu untuk smash. Kemudian untuk blok, ya, untuk blok. Nah, kita tahu bahwa blok itu untuk bertahan, ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan latihan smash dan blok. Jadi ada tim yang melakukan smash dan ada tim yang melakukan blok seperti itu, ya. Paham ya sampai sana? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan bolehlah japri ke Bapak, oke? Sip. Nah, mungkin hanya itu saja materi hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, untuk teknik-teknik variasinya, karena memang harusnya itu dipraktekkan, ya. Tapi gak apa-apa lah, kalian bisa baca-baca di buku, itu di buku paket lengkap, tinggal baca aja seperti itu. Ya, nah kalau misalkan nanti wabah ini sudah tidak ada dan kita bisa tetap buka kembali, insya Allah kita akan sama-sama praktek variasi latihan bola voli tadi. Oke? Nah, untuk materinya dicukupkan segitu dulu dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika tidak ada jelas, bisa langsung tanyakan ke Bapaknya. Oke. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.